warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahiro. Sebelumnya yang saya hormati pada Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin serta ibunya Haji Muimah Nasifah selaku pengasuh pondok pesantren Al Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Al Muhyiddin Putri, yaitu Ustadz Ahmad Intomi. Yang saya hormati Bapak Anifuddin Mahdum beserta Ibu. Yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya dan teman-teman seperjuangan saya yang insya Allah selalu berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang takarub dengan sembelihan pada surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37. Kalian lihat sendiri ayatnya di Al-Qur'an ya. Pada ayat 36, yakni makna globalnya terlebih dahulu. Pada ayat 36 ini Allah menjadikan kalian wahai orang-orang yang beriman bahwa unta sebagai syariat Islam, seperti menggiringnya ke Baitullah, mengarunginya, menandai, menyembelih, sampai menjadi santapan untuk orang-orang. Kemudian pada unta ini terdapat banyak manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu saat menyembelihnya itu jangan lupa menyebut nama Allah. Dan kemudian bahwa unta ini sudah meninggal, sudah jatuh, sudah tidak bergerak lagi, makanlah dan jangan lupa untuk memberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Makna global pada ayat ke-37 yakni bahwa daging unta itu tidak akan sampai ke Baitullah dan tidak akan sampai kepada Allah, melainkan yang sampai pada Allah itu hanyalah seberapa besar taat kalian kepada Allah, seberapa besar keikhlasan kalian pada Allah, seberapa besar kalian kepatuhan pada Allah, itu yang diterima oleh Allah. Bukan daging-dagingnya, tapi seberapa besar keikhlasan kalian berkorban, seberapa besar kalian taat kepada Allah. Tidak mungkin bahwa orang yang berkorban itu tidak mendapatkan pahala, itu tidak mungkin. Kemudian kandungan hukum yang pertama yakni butnah. Butnah itu haruskah untuk unta dan sapi atau bagaimana? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, ulama sepakat bahwa butnah ini untuk unta dan sapi. Tapi madzhab Hanafi ini mengatakan bahwa butnah ini memiliki dua makna, yaitu yang disebut dengan mustarak. Dua makna, yakni unta dan sapi, baik itu jantan atau betina. Kan contohnya begini, apabila ada seorang bernazar mengucapkan saya akan menyembelih hewan butnah, maka boleh menyembelih unta atau sapi. Tetapi menurut mazhab Syafi'i ini adalah butnah itu hanya untuk hewan unta saja, tidak boleh untuk sapi, karena apabila butnah ini disebut sapi itu hanya kiasan. Dan apabila orang yang bernazar itu menyebutkan saya akan menyembelih hewan butnah, maka yang disembelih harus unta. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kandungan hukum yang kedua ini adalah hewan yang lebih utama untuk dihadiahkan atau dikurbankan. Hewan apa sih yang lebih utama untuk dihadiahkan atau dikurbankan? Para ulama sepakat bahwa hewan yang lebih utama dihadiahkan atau dikurbankan adalah hewan ternak seperti unta, sapi, biri-biri, kambing, wedus kacang, dan sebagainya. Kemudian kandungan hukum yang ketiga ini adalah
bagaimana sih memakan daging binatang hadiah atau binatang kurban? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ya, ini boleh memakan daging hadiah seperti dam haji tamattu dan sebagainya. Tetapi orang yang kurban atau pengorban itu tidak boleh memakannya. Tetapi menurut Imam Malik itu boleh semuanya boleh dimakan, baik itu dam haji tamattu dan yang lainnya itu boleh, kecuali fidyah. Itu menurut Imam Malik. Kemudian menurut Imam Syafi'i itu mutlak tidak boleh memakan daging hadiah atau daging kurban yang wajib, contohnya dam, fidyah, itu tidak boleh menurut Imam Syafi'i. Tetapi yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i adalah makan daging kurban sunnah, yaitu seperti pada Idul Adha itu. Kemudian kandungan hukum keempat yaitu kapan sih dan di mana tempat penyembelihan kurban? Menurut Imam Syafi'i yakni pada hari Nahar dan hari Tasyrik. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ini adalah pada tanggal 11, 12, 13 itu boleh. Tetapi kalau sudah menginjak tanggal 14 atau hari keempat, hari yang diperbolehkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Apabila sudah menginjak hari keempat maka itu tidak sah. Itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Kemudian menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali itu boleh menyembelih kapan saja. Dan di mana tempat dulu pertama kali menyembelihan itu di tanah Haram atau di Mekah. Kemudian kesimpulannya bahwa semua penjelasan di atas tentang kurban, tentang penyembelihan, tentang ya semuanya itu bertujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hanya untuk seseorang menambah ketaatannya kepada Allah. Itu jadi yang diterima oleh Allah itu bukan daging-dagingnya, tetapi taatnya kalian kepada Allah, seberapa besar kepatuhan kalian, seberapa besar kalian mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang diterima oleh Allah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.